Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang gangguan dan hambatan komunikasi. Dalam proses komunikasi seringkali terjadi adanya gangguan dan hambatan yang menyebabkan proses komunikasi itu jadi kurang efektif ya. Nah, ada beberapa gangguan dan hambatan yang bisa terjadi saat proses komunikasi yang bisa disebabkan karena bahasa ataupun yang bisa disebabkan karena kendala-kendala teknis yang lain. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang gangguan semantik dalam berkomunikasi. Apa yang dimaksud dengan gangguan semantik? Yaitu gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan bahasa yang digunakan. Ini menurut Black tahun 1979. Nah, apa sih itu penyebab adanya gangguan semantik ya, atau gangguan yang disebabkan karena bahasa? Yang pertama, yaitu kata-kata yang digunakan biasanya terlalu banyak memakai jargon bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh khalayak tertentu atau penerima informasi. Ini bisa dicontohkan seperti ketika tenaga kesehatan memberikan penyuluhan tentang masalah kesehatan atau penyakit-penyakit tertentu kepada masyarakat, dan ketika memberikan penyuluhan itu banyak menggunakan istilah-istilah medis atau istilah-istilah kedokteran yang mungkin masyarakatnya itu masih awam atau belum mengetahui arti dari istilah itu. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan dalam proses komunikasi karena si penerima komunikasi tidak dapat memahami informasi yang disampaikan karena adanya bahasa-bahasa asing ya. Yang kedua, bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penerima. Bisa jadi masyarakat yang diberikan penyuluhan itu adalah masyarakat, contohnya masyarakat yang benar-benar tradisional, masyarakat yang benar-benar Jawa sekali gitu ya. Jadi tidak begitu memahami bahasa Indonesia. Sedangkan si pemberi penyuluhan itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi karena perbedaan bahasa itu yang menyebabkan adanya gangguan dalam proses komunikasi. Kemudian struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga membingungkan penerima. Jadi tata bahasanya, misalkan kalau kita berkomunikasi dengan bule katakanlah ya, atau dengan orang yang berasal dari luar negeri dengan menggunakan bahasa Inggris, kadang-kadang kita suka grammarnya tuh kebalik-balik ya, sehingga mungkin kurang bisa dipahami oleh si penerima informasi atau oleh lawan bicara kita gitu. Kemudian yang terakhir, latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. Ini contohnya misalkan di India itu kalau tidak itu simbolnya dengan mantuk-mantuk misalkan ya. Kalau di Indonesia tidak itu justru geleng-geleng, atau kebalikannya. Kalau di Indonesia geleng-geleng artinya tidak, justru kalau di India itu geleng-geleng tuh artinya adalah iya gitu ya. Jadi adanya perbedaan simbol, permaknaan simbol yang berbeda karena budaya yang berbeda ya. Berikutnya yaitu hambatan dalam berkomunikasi. Jadi hambatan atau gangguan komunikasi itu dapat terjadi pada semua elemen atau unsur-unsur yang mendukung, termasuk oleh faktor lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Menurut Shannon, ya, gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi, sehingga komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif dan tidak sesuai dengan harapan komunikator dan komunikan. Jadi bisa terjadi dilakukan oleh si komunikator, bisa juga adanya kesalahan pada komunikan yang salah mempersepsikan, bisa juga pada medianya juga gitu yang kurang tepat ya. Jadi kita akan bahas satu persatu apa saja hambatan yang terjadi pada komunikasi. Jadi yang pertama bisa karena adanya penyaringan atau filtering komunikasi atau filtering informasi. Jadi ini biasanya dilakukan, penyaringan informasi itu bisa dilakukan oleh si pemberi informasi atau komunikator. Biasanya dia itu memfilter ya, memilih-milih pesan apa saja yang akan disampaikan ke penerima pesan, sehingga pesan yang disampaikan itu tidak utuh gitu, tidak benar-benar sesuai
ya, karena sudah difilter atau sudah disaring terlebih dahulu seperti itu. Dan kadang-kadang pesan yang tidak utuh itu bisa memberikan pemahaman yang berbeda pada penerima gitu ya. Jadi ini bisa menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Kemudian perspektif selektif. Nah, kalau yang ini perspektif selektif itu bisa dilakukan oleh si komunikan. Kalau penyaringan itu komunikator, kalau perspektif selektif itu komunikan yang memilih-milih atau menyeleksi isi pesannya. Jadi dia itu bisa mempersepsikan isi pesannya itu sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan harapannya, sesuai dengan latar belakangnya. Jadi memiliki perspektif yang sudah dipilih atau sudah diseleksi sesuai dengan kepentingan dan sesuai dengan harapan dari si penerima pesan. Sehingga pesan yang disampaikan tadi ya tidak benar-benar sesuai dengan kebenaran atau harapan dari komunikator juga. Nah, yang berikutnya, hambatan bisa disebabkan karena gaya gender. Bisa disebabkan karena misalkan gayanya perempuan dan laki-laki dalam menyampaikan informasi itu berbeda, itu bisa menjadi hambatan tersendiri. Misalkan laki-laki menyampaikan informasi tentang sesuatu yang ada di organ wanita ya, itu cukup sensitif, bisa jadi itu terjadi hambatan-hambatan ya, karena gaya penyampaian pesannya itu berbeda. Ataupun sebaliknya, perempuan menyampaikan informasi yang khusus kepada laki-laki gitu ya, itu juga bisa terjadi hambatan-hambatan. Nah, berikutnya adalah bahasa. Bahasa ini seperti tadi ya, bisa terjadi karena bahasanya itu ada bahasa asing, kemudian bahasanya itu memiliki makna yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain gitu ya. Jadi kalau bahasa itu memang bisa menjadi hambatan dalam berkomunikasi karena ketika menyampaikan informasi itu kan bisa dilakukan secara langsung atau verbal dengan menggunakan bahasa. Apabila bahasa yang digunakan itu berbeda, pasti bisa menjadi kendala tersendiri atau hambatan tersendiri. Kemudian emosi. Emosi ini bergantung pada masing-masing pihak, baik itu komunikator maupun komunikan ya. Ketika emosi itu mempengaruhi orang menyampaikan informasi, misalkan orang menyampaikan informasi hanya dengan satu kata makan tapi disampaikan dengan nada yang keras, orang bisa mempersepsikan wah sedang marah nih gitu ya. Atau ketika sebenarnya mau meminta sesuatu dengan cara yang tegas tapi dia menyampaikannya tidak tegas gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan suatu kendala tersendiri. Jadi emosi bisa mempengaruhi proses komunikasi ya. Berikutnya adalah petunjuk nonverbal yang terjadi. Sebenarnya petunjuk nonverbal ini bisa memperkuat komunikasi ya. Apabila kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa, dengan verbal, kemudian diperkuat dengan adanya simbol atau gerakan yang nonverbal, itu bisa memperkuat komunikasi. Tapi apabila yang disampaikan secara verbal dan nonverbal itu tidak sesuai atau tidak sejalan gitu ya, contohnya misalkan kita menyampaikan ada 4 gitu ya, ada 4 tetapi jari kita itu menunjukkan 3 gitu, jadi kan tidak sesuai antara apa yang diucapkan dengan apa yang ditunjukkan lewat gerakan gitu. Itu bisa menjadi hambatan tersendiri dalam berkomunikasi. Nah, itu tadi adalah beberapa hambatan dan gangguan dalam berkomunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.